Kita bikin videonya Bu Lilin, Pak? Iya, Ini tentang apa kita tadi? Transportasi dan evakuasi. Kemarin tuh pas kita zoom alat-alatnya apa? Itu dashboard, Rangka. KED toh? Jam berapa Pak? Jam 10 berarti kita harus pinjam alat sama kami. Iya sebentar, jam 10 toh? Sudah punya kami nak? Sudah. Oh, Cuma jangan goyang. ini kenapa ini? Aku merasa pikir. Apa aku rasa? Telepon. Halo, ini korang di mana? Korang ke tangga Pika aja ke tangga. Iya, korang sini cepatnya. Iya, kita tunggu. Oke. Pika tangan sa buka pakaianmu. Teknik pemasangan neck collar. Petugas menggunakan masker dan handscoon. Pegang kepala dengan cara satu tangan memegang bagian kanan kepala mulai dari mandibula ke arah temporal. Demikian juga bagian sebelah kiri dengan tangan yang lain dengan cara yang sama. Petugas lainnya memasukkan neck collar secara perlahan ke bagian belakang leher dengan sedikit melewati leher. Letakkan bagian neck collar yang bertekuk tepat pada dagu. Kemudian, rekatkan dua sisi neck collar satu sama lain. Pasang bantal pasir di kedua sisi kepala pasien. Video seperti berikut. Teknik penggunaan long spine board. Tandu ditempatkan di samping korban. 3 orang penolong B, C, dan D berlutut pada sisi korban berlawanan dengan sisi yang ada tandunya. Buat jarak antara korban untuk memiringkan korban ke arah mereka. Tempatkan 1 orang penolong di daerah bahu, 1 orang di pinggang, dan 1 orang lagi pada lutut korban. Penolong A tetap mempertahankan posisi kepala. Penolong A mengontrol pergerakan penolong yang berada sejajar bahu korban, meluruskan lengan korban di sisi kepalanya untuk mempersiapkan memiringkan korban. Selanjutnya, ambillah tandu dan angkatlah pasien pada tandu atau long spine board. Cara penggunaan berangkar. Atur berangkar dalam posisi terkunci dengan sudut 90 derajat terhadap tempat tidur. 2 atau 3 orang perawat menghadap ke tempat tidur atau pasien. Selangkan tangan pasien ke depan dada, tekuk lutut Anda, kemudian masukkan tangan Anda ke bawah tubuh pasien. Perawat pertama meletakkan tangan di bawah leher atau bahu dan bawah pinggang. Perawat kedua meletakkan tangan di bawah pinggang dan punggul pasien.
Sedangkan perawat ketiga meletakkan tangan di bawah pinggul dan kaki. Pada hitungan ketiga, angkat pasien bersama-sama dan pindahkan ke brankar. Atur posisi pasien dan pasang pengaman. Lengkapi akhir protokol. Kendrick Extraction Device atau KAD adalah alat yang digunakan untuk mengevakuasi atau memindahkan korban tabrakan lalu lintas. Biasanya tersedia di ambulans dan merupakan salah satu alat wajib untuk kebutuhan pertolongan pertama pada musibah kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan karena bencana alam, seperti video berikut. Cara pemasangan KED atau Kendrick Extrication Device. Kendurkan atau lepaskan tali pengikat seperti tarso strap dan leg strap. Sisipkan body splint perlahan ke bagian bawah pasien. Pasangkan tali tarso strap secara melintang atau menyilang di atas perut ke bagian tarso strap buckle. Tarikan tarso strap sesuaikan dengan kondisi pasien. Pastikan tidak kendur. Pasangkan leg strap menyilang pada bagian kaki. Pasangkan strap pada bagian dada secara menyilang. Pasangkan hand flap pada bagian kepala dengan merekatkan fasting strip. Sesuaikan dengan besar kepala dan pastikan tidak kendur. Seperti pada video berikut. Teknik penggunaan tanduk. Perawat menyesuaikan panjang scope stresser dengan tinggi pasien. Buka kunci scope stresser dan pisahkan menjadi dua bagian. Meringkan pasien ke satu sisi dengan pelan dan selipkan stresser. Lakukan terhadap sisi yang lain. Pasang dan kunci scope stresser. Pastikan pasien tidak terjepit dan pergerakan pada area kepala dan leher minimal. Pasang sabuk pengaman. Perhatikan keamanan pasien saat diangkat untuk mencegah pasien tidak terjatuh. Posisi perawat yang berada di kepala pasien menjadi pemberi komando. Posisi kaki perawat yang jauh dari scope stresser ditekuk atau lutut menyentuh lantai. Dengan aba-aba oleh pemberi komando, angkat scope stresser bersama-sama dengan sejajar. Aba-aba 1, tangan siap untuk mengangkat. Pertama yaitu ambulans transport darat adalah ambulans yang digunakan untuk mengangkut pasien tanpa adanya kondisi gawat darurat atau berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian ambulans transport darat ini juga dapat dilengkapi dengan alat kesehatan dan spesifikasi khusus lainnya. Ambulans air menggunakan jenis kapal penumpang sebagai kendaraannya, di mana digunakan berupa kapal perairan laut dan kapal perairan darat atau sungai. Kemudian ambulans udara yaitu dapat berfungsi sebagai ambulans transport maupun ambulans gawat darurat tergantung pelayanan yang dilakukan dan peralatan yang tersedia.